Kepada para pengungsi korban bencana, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu untuk menangani dampak bencana banjir. Presiden Prabowo Subianto terus memantau dan memberi perhatian terhadap penanganan pengungsian warga terdampak banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Ya, dalam tinjauannya di posko pengungsian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Presiden memastikan penanganan darurat bagi masyarakat berjalan dengan baik serta kebutuhan dasar para warga terdampak terpenuhi. Bahkan Presiden Prabowo langsung meninjau area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan, dan di tempat ini Presiden memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan lancar serta mencukupi kebutuhan seluruh warga terdampak yang berada di posko pengungsian. Dari dapur umum, Presiden kemudian menuju area posko pengungsian yang saat ini menampung warga terdampak dari bencana banjir, dan di lokasi tersebut tercatat sebanyak 299 kepala keluarga atau 1.015 jiwa mengungsi sementara sambil menunggu kondisi wilayah memungkinkan untuk kembali ditinggali. Kepada para pengungsi korban bencana, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu untuk menangani dampak bencana banjir. Presiden menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Suplai pangan cukup di tempat yang paling terisolasi, Takengon, kita kerja keras terus untuk membuka jalan. Benar meriah juga, saya kira sudah jembatan sudah berfungsi ya, benar meriah ya, jembatan sudah berfungsi ya kemarin. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Trade AI untuk memperkuat pengawasan impor. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pihaknya siap menyediakan anggaran agar sistem tersebut dapat berfungsi optimal dalam mencegah praktik under invoicing yang kerap dilakukan oknum importir. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai terus mendorong peningkatan pengawasan aktivitas ekspor impor di pelabuhan demi memastikan penerapan regulasi dipatuhi semua pihak. Saat ini, tim pengembangan AI Bea Cukai masih memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Namun ke depan, pengembangan penuh aplikasi Trade AI diperkirakan membutuhkan investasi mencapai 45 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan sistem AI Bea Cukai dirancang untuk meningkatkan ketepatan analisis impor serta mendeteksi lebih dini potensi pelanggaran seperti under invoicing hingga indikasi pencucian uang berbasis perdagangan. Keberadaan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan kepabeanan. AI itu software-nya dikembangkan secara internal, jadi nggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang. Kita pakai sumber resources yang ada, hardware yang ada, software yang ada, yang paling saya bayar gaji yang biasa. Tapi untuk depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perlu investasi sekitar 45 miliar rupiah lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya. Trade AI di tiap pelabuhan nantinya akan dibekali kemampuan analisis nilai pabean, klasifikasi barang, dan verifikasi dokumen yang seluruhnya akan terintegrasi dengan sistem CISA 4.0. Purbaya menegaskan bahwa integrasi ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan di berbagai lini pengawasan, sebab praktik under invoicing selama ini menjadi modus umum untuk menurunkan nilai transaksi demi mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak sehingga berpotensi merugikan negara. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Masih di Market Buzz, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup berbalik menguat usai melemah di intraday ke level 8.500-an di Jumat pekan lalu. Penguatan IHSG ditopang kenaikan saham grup Bakri dan saham-saham emiten emas. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona hijau menguat 0,46%. Di level 8.660,49 di perdagangan Jumat pekan lalu. Sementara dalam sepekan, IHSG tercatat menguat 0,32%. Nilai transaksi mencapai Rp29,76 triliun. Emiten grup Bakri kembali mendominasi transaksi. Bumi mengukuhkan nilai transaksi Rp7,56 triliun, saham BRMS nilai transaksi di Rp5,89 triliun, dan Dewa Rp3,15 triliun.
Dari sisi sektoral, sektor barang baku melesat 5,52%, energi melaju 1,23%, properti dan real estate naik 1,02%, sementara sektor teknologi anjlok 2,20%, barang konsumen non-primer melemah 1,23%. Sektor barang baku naik kencang seiring dengan pergerakan saham emiten emas, kompak naik signifikan. Saham BRMS ditutup melesat 24,87% di Rp1.230 per saham. Arci ditutup melejit 24,73% di Rp1.715 per saham. ANT menguat 5,54% di Rp3.050 per saham. AMMN menguat 5,91% di Rp6.725 per saham. PSAB menguat 11,01% di Rp605 per saham. Sementara saham-saham yang jadi penopang utama IHSG diantaranya saham Bumi ditutup menguat 2,22% di Rp368 per saham dengan kontribusi bobot ke IHSG 30,09 indeks poin. Saham AMMN menguat 5,91% di Rp6.725 per saham atau menyumbang 12,03 indeks poin. Saham Brand menguat 1,32% di Rp9.575 per saham berkontribusi 5,18 indeks poin. Saham BRPT menguat 1,92% di Rp3.710 per saham dan menyumbang 4,21 indeks poin. Dari dalam negeri, apresiasi rupiah menjadi sentimen positif bagi IHSG. Dikutip Bloomberg, rupiah tutup perdagangan di pasar spot ditutup di level Rp16.640 per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,21% dan merupakan penguatan harian terbesar rupiah dalam hampir sepekan. Penguatan rupiah sejalan dengan pelemahan dolar indeks dalam beberapa hari terakhir. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan 2 nama pilihan teratasnya untuk menjadi ketua The Federal Reserve selanjutnya menggantikan Jerome Powell. Trump berharap ketua The Fed berikutnya dapat berkonsultasi terkait kebijakan suku bunga. Meski demikian, hal ini berpotensi mengganggu independensi bank sentral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan 2 nama pilihan teratasnya untuk menjadi ketua Federal Reserve seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan terakhir. Kedua nama yang dikantongi Trump adalah Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dan mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh. Mengutip Bloomberg, Trump mengungkapkan bahwa Kevin Warsh telah masuk ke dalam daftar kandidat teratas melawan Hassett yang selama ini banyak dipandang sebagai kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyatakan proses seleksi masih terbuka dan belum final. Padahal sebelumnya ia sempat menyatakan telah memiliki gambaran jelas terkait sosok yang akan dicalonkan sebagai pemimpin bank sentral. Bahkan pada Rabu lalu, Trump telah bertemu dengan Kevin Warsh. Dalam pertemuan itu, Warsh menyampaikan pandangannya agar biaya pinjaman berada di level yang lebih rendah. Sejalan dengan itu, Trump juga menegaskan pandangannya bahwa suku bunga seharusnya diturunkan secara agresif. Usai pertemuannya dengan Warsh, hingga saat ini masih belum ada kejelasan apakah Trump akan mewawancarai kandidat lain untuk posisi strategis tersebut atau tidak. Lebih lanjut, Trump berharap ketua The Fed berikutnya dapat berkonsultasi terkait kebijakan suku bunga. Harapannya ini dinilai berpotensi mengubah tradisi independensi bank sentral. Adapun pada masa jabatan keduanya, Trump secara terang-terangan menyampaikan ketidakpuasan terhadap bank sentral di bawah kepemimpinan Jerome Powell. Menurutnya, The Fed belum cukup agresif menurunkan suku bunga dan ia menilai suku bunga idealnya berada di level 1% atau bahkan lebih rendah. Berbagai sumber IDX Channel.